kadang-kadang kita menggunakan kata maaf hanya untuk mengalah sajalah. Saya nggak mau perpanjang deh, sudah deh. Ya udah Iya kan? Pak, aku minta maaf. Tapi Papa ya kayak gitu sih. Nah, biasanya juga kayak gitu ya, Mr. Alex. Orang ini salah, jelas, tapi sulit sekali minta maaf. Kalau ngadepin orang yang tipe kayak gini gimana, Bester? Idealnya Sobat Rida, orang yang salah, dia yang minta maaf. Nggak berlaku tuh Pak. Iya. Kalau di jalan, yang salah, yang lebih galak. Kalau yang di jalan biasanya loh ya, Sobat Rida, yang salah yang berbadan lebih besar. Biasanya gitu. Kalau di jalan ya. Bapak sering salah ya? Berbadan lebih besar tuh bukan badan orang, maksudnya badan kendaraan biasanya. Oh iya. Biasanya iya. kan nggak semua. Mm-mm. Harusnya sih yang salah yang minta maaf. Iya sih. Tapi Harusnya. kan ada tuh kondisi di mana kita ini udah nggak salah, tapi karena masalahnya berlanjut, kita mikir ya udahlah ya minta maaf aja. Nggak ada untungnya juga buat saya kalau Iya, dilanjutin. kalau lanjutin terus masalahnya makin runyam, makin nggak bisa punya teman yang baik atau Iya, mungkin bahkan cari musuh. Ya udahlah ya. Nanti muncul lagi tuh yang waras ngalah. Yang waras ngalah. Berarti yang nggak minta maaf Nggak waras. nggak waras dong. Kita hari ini mau bicara sama siapa sih? Kita akan bicara bersama Pastor Alex Nanlohi dari Perkantas Jakarta. Kita mau sapa dulu. Shalom, Pastor Alex. Halo. Shalom Pastor, halo. Shalom, selamat ketemu lagi dengan Yes. Pak Nathan, Pak Jo, dan juga Sobat Bahtera Yuda. Terima Wow. kasih sudah join hari ini. Saya Ya, sama-sama. termasuk orang yang paling sering berselancar di dunia maya. Instagram, entah itu TikTok, gitu kan? Ya. Selalu ketemu postingannya Pastor Alex yang memberkati. Wah, benar. Itu Terima berarti kasih. Pastor Alex buat saya ya sukses untuk memfungsikan sosial media itu Benar, dengan baik. benar. Karena ketangkep terus tuh postingannya Pastor Alex ada di sini gitu ya. Dan semoga boleh Itu jadi strateginya gimana Pastor? Posting setiap berapa hari? jam berapa aja nih posting? Konsisten aja setiap hari supaya Kuncinya ada konsisten. sesuatu yang Benar, bisa benar. dibagi. Bener, Iya. bener. Sampai saya kira Pastor Alex kayaknya punya tim sosial media nih. Timnya saya sendiri. Timnya saya Wow. sendiri. Luar biasa. Iya. Terima kasih sekali lagi Pastor Alex sudah join hari ini. Hari ini Sama-sama. kita bahas sesuatu yang ya kalau dibilang sering terjadi ya. Bukan cuma di jalan Jo, Dia- di rumah tangga juga iya. Bisa jadi. Siapa yang sering minta maaf? Kalau saya pria, kalau saya ya. Percayalah, pria yang mempunyai cincin itu tidak punya kekuatan di rumah. Bener kan? Ya ampun gitu banget ya. Makanya dia dilepas dulu gitu. Iya betul. Tapi tadi yang saya sebutkan Pastor Alex, yang waras ngalah, yang waras minta maaf. Ya. Setuju nggak sih dengan anggapan seperti ini, Pastor Alex? Ya mungkin saya mulai dulu dengan minta maaf loh. Iya. Nah ini memang menarik ya, karena ini kan sebuah persoalan komunikasi. Satu sisi biasa disebut ada 3 golden words ya, 3 kata-kata yang emas begitu ya. Tolong, terima kasih, dan maaf. Jadi memang ya kalau saya ngelihat gini ya, karena saya juga majornya dulu belajar komunikasi, komunikasi itu adalah menyampaikan pesan. Tetapi di dalam kehidupan sosial, maka ada fungsi lebih jauh lagi daripada menyampaikan pesan semata adalah membangun relasi. Jadi fungsi komunikasi yang menyampaikan pesan, tapi pada saat yang sama juga membangun relasi. Nah, saya pikir di sini kita perlu mencerna sebenarnya apa sih yang sedang terjadi sehingga kalau secara prinsip umum ya yang salah yang minta maaf. Iya. Tapi dalam sebuah relasi itu kan tektokan, misalnya relasi anggaplah dengan satu orang lain atau pasangan kita. Poinnya sebenarnya begini, jangan-jangan kita merasa kita nggak salah, tapi dia merasa kita salah. Sehingga bisa jadi dia menuntut kita minta maaf. Sementara kita karena nggak ngerasa salah, kenapa saya harus minta maaf? Nah, karena itu bagi saya kata maaf itu harus dicerna lebih jauh. Ketika kita sedang membangun relasi, kita duduk perkaranya dulu seperti apa. Lalu kemudian misalnya, seperti apa nanti waktu kita menyampaikan pesan itu. Karena saya ketemu dengan orang yang misalnya merasa nggak salah, dibecandain ya, namanya kita teman kerja, rekan gitu. Tapi bercanda itu kadang-kadang yang satu tuh tersinggung gitu. Biasanya misalnya hari lain baik-baik aja, celah-celahan badan kayak gitu ya, celah-celahan fisik.
Tapi pas hari itu dia lagi sensi gitu ya. Sehingga waktu itu kita ngerasa nggak salah. Aku cuman bercanda, cuman dia ngerasanya ini udah keterlaluan gitu. Sehingga saya selalu ingat prinsip ini ya. Kalau bercanda itu harus dua-duanya ketawa. Kalau yang satunya ngerasa, aduh kok aku yang sakit gitu. Nah, makanya dalam relasi kita perlu untuk berkomunikasi lebih jauh. Kalau memang menurut orang itu kita salah, dan mungkin kita tidak rasa salah, tapi demi membangun relasi kita minta maaf, bagi saya itu sebuah ya keberanian ya untuk juga melihat masalah lebih clear. Nah, cuma kalau di jalan saya agak bingung memang ya. Kalau di jalan itu antara minta maaf atau ngalah, itu saya pikir dua hal yang berbeda. Jadi kadang-kadang kita menggunakan kata maaf hanya untuk mengalah sajalah. Saya nggak mau perpanjang deh, sudah deh. Yang berbadan besar kata Bapak tadi, Pak Nathan selalu itu yang salah gitu ya. Mobil nyenggol motor, padahal motornya yang duluan nyalip begitu, tetap aja pasti mobil yang salah. Kesannya seperti itu. Rating kanan belok kiri. Ini ya mesti perhatikan konteksnya apa, sehingga ya waktu kita minta maaf sebenarnya kita lagi mau apa nih, apa yang sedang kita rindukan misalnya. Oke. Berarti ini saya perjelas lagi nih Pastor. Kalau motifnya minta maaf hanya untuk ngalah, apakah itu harusnya boleh? Maksudnya ya udah deh nggak apa-apa daripada masalahnya makin lebar, atau sebaliknya malah ya kita harus telusuri siapa yang salah, atau gimana Pastor? Kalau ngalah sama diem sama minta maaf, saya pikir itu tahapannya juga beda ya. Jadi bisa jadi saya sadar saya nggak salah. Orang itu yang salah, tapi saya ngalah. Ngalah itu saya nggak minta maaf, belum tentu harus minta maaf. Saya ngalah aja waktu dimaki-maki, mungkin saya diem. Saya cuman ngangguk saja, itu kan bukan berarti saya juga mengatakan saya salah dan atau saya minta maaf. Jadi saya pikir sih dalam berelasi itu tuh ada seninya ya. Jadi kalau memang tidak rasa salah tapi ingin mengalah, maka tidak usah minta maaf, tapi diam saja. Itu di Amsal juga ada ya, maksudnya dalam diam itu siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Jadi kadang-kadang ya kalau nggak jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi saya beberapa kali dalam situasi yang sulit seperti itu, misalnya di jalan gitu ya, cuman bilang oke, baik. Jadi kita terima aja dulu marahnya dia, oke. Tapi kita nggak mengatakan minta maaf. Nanti mungkin waktu situasinya lebih kondusif, kita bisa jelaskan gitu. Tapi ada yang minta maaf model seperti itu, saya pikir juga ini loh, hati-hati kita jadi kayak kebablasan banyak menggunakan kata-kata yang kita nggak benar-benar menghayatinya. Baik. Nah, jadi kayak cuman ini aja ya, itu biasa kalau di rumah tangga kali yang pakai cincin tadi ya. Ya udah deh, daripada panjang bilang aja maaf. Kayaknya kalau maaf tuh selesai. Tapi bagi saya itu dalam konflik management, marriage konflik begitu, saya pikir bukan harus dibicarakan kemudian. Jadi jangan juga jadi orang yang terbiasa. Ada juga sih ya kayak apa-apa ngomong ya maaf ya Pak, ini nggak salah tapi ngomong aja maaf gitu ya. Jadi itu jadi bablas, kata-katanya jadi useless. Gitu. Iya. Baik. Jadi yang saya tangkap nih ya penjelasannya Pastor Alex adalah seringkali kita ini menggunakan kata maaf supaya wes dang beres gitu. Iya. Padahal kita nggak benar-benar merenungkan betul nih, nggak benar-benar memaknai kalau kita memang mungkin kita salah gitu ya. Apalagi ada satu kalimat lagi nih, kalau aku salah aku minta maaf. Berarti kan dia merasa sebenarnya loh ya. Sebenarnya dia nggak salah kan? Kan kalau aku salah. Iya kan? Orang kalau minta ya, Pak, ya? Iya benar. Kalau orang yang minta maaf sungguh-sungguh nih Sobat Tri, saya sadar saya salah, saya minta maaf. Gitu kan? Tapi yang ini kalau aku salah gitu, kalau aku salah katanya. Ya udah Pak, kan? Aku minta maaf. Tapi Papa ya kayak gitu sih. Nah, biasanya juga kayak gitu ya Pastor Alex. Iya kan? Pengalaman pribadi ya Pak. Enggak ya. Tapi kalau efek sampingnya apa Pastor? Kalau misalnya orang yang terlalu sering minta maaf, apakah dianggap remeh sama orang lain atau mungkin kayak gimana Pastor? Iya. Efeknya? Saya pikir sih efeknya pasti ada ya. Contohnya orang yang terbiasa menggunakan maaf tanpa konteks, apapun maaf gitu. Jadi waktu dia ngomong maaf beneran, orang udah pikir memang kamu ngomongnya maaf melulu begitu. Sebenarnya ini jadi kayak ini ya, kita tuh dibesarkan dalam
culture yang kata-kata itu sangat bombastis tapi kadang-kadang meaningless. Ya sama lah di gereja juga kadang-kadang ditanya apa kabar, harus jawabnya luar biasa. Kalau lagi biasa-biasa aja. Jadi kan luar biasa itu kan udah paling top ya. Bayangkan kalau memang kita lagi ngerasa luar biasa, apalagi ekspresinya. Kalau kita ngerasa biasa, apalagi ekspresinya. Karena kata-kata yang dipakai harus luar biasa. Jadi itu kalau benar-benar luar biasa mau ngomong apa lagi gitu, karena udah selalu pakai top words gitu ya. Nah termasuk dalam maaf ini, saya lihat efeknya ya bisa jadi orang akan melihat kita tuh ngomong asal ngomong, nggak really mean it, atau seperti yang baru Pak Jo bilang tadi ya, bahwa kita mungkin bisa diremehkan karena gampang lah kalau sama dia pasti nanti dia minta maaf. Kita pokoknya ngotot-ngototan aja, ntar paling dia ngalah kok gitu ya. Jadi rasanya akhirnya benar-benar maaf itu juga jadi kata-kata yang sekadar diumbar begitu, dan efeknya orang akan menilai kita dari kata-kata kita. Baik, seperti itu. Kuncinya ini Sobat Radio yang tadi saya baru disebutkan Pastor Alex ya, orang-orang tuh menilai dari kata-kata kita. Kalau kita sering minta maaf, apa-apa minta maaf, tapi kita nggak memaknai betul kata maaf, dan memang kita nggak, posisinya kita salah atau nggak salah kita minta maaf gitu ya. Orang lainnya kan ini apa sih kok maaf-maaf terus gitu ya. Kayak mohon maaf ya, kayak gampang banget nih ngadepin orang ini ya. Kita yang salah dia yang minta maaf, dia yang salah dia yang minta maaf. Enak bener nih ya. Tapi gini Pastor, kita masuk ke sesi yang atau sudut pandang yang lain. Bagaimana dengan orang yang sulit minta maaf? Entah itu rekan kerja, entah itu pimpinan, entah itu klien kita atau pasangan kita bahkan. Orang ini salah, jelas, tapi sulit sekali minta maaf. Kalau ngadepin orang yang tipe kayak gini gimana, Pastor? Kadang-kadang dalam posisi juga agak ya sadar atau tidak akan menentukan ya. Misalnya kalau dalam posisi pekerjaan, misalnya rule nomor 1, bos nggak pernah salah. Rule nomor 2, kalau bos salah, lihat rule nomor 1 misalnya gitu ya. Balik lagi ke situ. Jadi akhirnya memang saya melihat bahwa butuh kerendahan hati untuk bisa minta maaf. Dan karena itu adalah social skill, saya pikir itu bisa dipelajari ya. Makanya kalau kita ikut juga misalnya orang-orang yang ikut kursus kepribadian itu juga itu diajarkan sebagai social skill. Tapi mungkin buat kita orang percaya, mari belajar memaknainya. Saya senang dengan kata yang Pak Nathan pilih tadi. Jadi memang kan dalam tata krama kayak kalau mau ambil apa-apa, maaf, permisi misalnya. Tapi kadang-kadang itu kan jadi seperti buzzword aja tanpa kita really mean it gitu ya. Nah makanya saya pikir waktu saya pelajari begini, kenapa ada orang yang susah minta maaf ya? Jangan-jangan memang dia dibesarkan. Nah, ini sesuatu yang kita juga harus lihat ya, bahwa jangan cuma bilang, wah ini nggak ngerti tata krama atau apa. Tapi belum tentu dalam pola dia dibesarkan dalam kultur yang berani minta maaf. Jadi karena itulah kayaknya kalau kita dalam pergaulan ya, kalau kita punya teman, kita bisa menasehati begitu. Saya ketemu dengan orang-orang tertentu yang dari kecil itu selalu ada dalam posisi yang cukup up. Mungkin karena status sosial ekonomi, jadi dari kecil tidak pernah merasa salah. Jadi nggak pernah minta maaf. Misalnya ya, ini contoh aja. Karena mungkin cukup berada, bisa punya asisten rumah tangga, jadi anak dari SD sudah punya asisten rumah tangga sendiri. Itu yang masukin buku sekolahnya, yang masukin tugasnya. Nah itu ada yang begitu. Begitu anaknya lupa bawa buku, dimarahin di sekolah, pulang yang dimarahin mbaknya. Mbak sih nggak masukin. Jadi anak itu nggak pernah dilihat misalnya diajarin tanggung jawab. Kalau kamu nggak bawa, kamu yang masukin supaya kamu tahu. Jadi begitu nggak ketemu, pulang mbaknya dimarah-marahin. Lalu kemudian kalau anak juga masih kecil, saya pikir gini, kalau masih kecil, umur berapa ini kalau parenting ya, 2-3 tahun, oke lah kalau dia jatuh, kadang-kadang kita bercanda, aduh nakal ya meja ya, kita pukulin mejanya. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, dia jatuh lalu yang kita salahin mejanya, kursinya. Akhirnya anak tidak pernah belajar untuk menyadari dia punya tanggung jawab, sehingga kalau dia salah dia harus minta maaf. Nah itu banyak kultur seperti itu. Dan bayangkan ketika orang seperti ini masuk dalam lingkungan sosial pekerjaan atau bahkan relasi yang lebih serius. Nah saya pikir nggak masalah nih, kita harus menolong orang-orang seperti ini untuk berani
untuk belajar lah minta maaf. Nah itu memang prosesnya bisa cukup panjang sih. Oke. Apakah cukup manjur dengan memberikan contoh teladan hidup, Pastor? Misalnya ya kita punya temen ya, kita akan ngajari dia tapi secara nggak langsung gitu, kita nggak usah nasihati sih, tapi ada apa-apa mungkin kita salah, kita tunjukkan ke dia, saya minta maaf ya, tapi dia lihat dan apakah itu efektif juga, Pastor? Lumayan ya, kayaknya ya. Bagi saya iya itu efektif. Cuma memang dalam ilmu behavior ya untuk perubahan perilaku, teladan saja itu satu sisi. Tapi yang kedua yang penting adalah teladan yang direfleksikan, Pak. Jadi contohnya begini ya. Contohnya misalnya kita udah kasih teladan nih. Wah, kita minta maaf tadi misalnya kita sama teman kita nyetir, kalau kemudian ada ini ya kita minta maaf kalau kita salah begitu ya. Nah, lalu kemudian sesudah itu kita refleksikan sama dia. Menurutmu aku tadi benar nggak tindakannya? Kalau kamu di posisi aku, kamu akan seperti apa? Nah, itu saya pikir ada refleksi yang menolong dia mikir. Karena kalau cuman copy bagi saya itu hanya satu, ya itu proses. Tapi mungkin awalnya dia mengcopy. Anak-anak itu seperti itu ya. Pakai orang tua yang membesarkan anak, kemudian bisa mulai dialog gitu ya. Misalnya kalau dulu pokoknya ayo minta maaf, tapi sekarang gini, adik salah apa? Nah, nanti mesti gimana? Jadi akhirnya dia belajar lebih daripada sekadar minta maaf, tapi dia belajar minta maaf itu karena ini loh kesalahan saya. Ternyata orang lain nggak boleh disebut. Nah itu refleksinya itu yang kadang-kadang kita agak miss itu, Pak. Baik. Di situ. Itu poin pentingnya ya. Memberi teladan tapi juga memberikan refleksi. Benar, memberikan tuntunan. Benar. Jadi nggak cuma praktek tapi memberikan alasan kenapa tadi saya minta maaf, ini alasannya, dan semoga dia juga bisa ngerti gitu. Tapi kayaknya susah ya ngajarin orang minta maaf yang nggak mau minta maaf itu. Masalahnya ya udahlah itu proses ya. biar Tuhan yang menjawab. Mudah, Pak. Tidak mudah tapi bukan tidak mungkin. Wow. Kita ambil yang itu. Betul, setuju. Kita masih bicara bersama Pastor Alex Sobat Raida, bicara tentang saya nggak salah, tapi saya harus nggak sih minta maaf. Kita sudah ketemu jawabannya ya, dan semoga kita jadi pribadi yang bukan gampangan untuk minta maaf, tapi benar-benar bisa memaknai kata maaf yang kita ucapkan itu benar-benar kita memang merasa salah dan kita pengen mengubah tindakan, sikap atau ucapan kita. Betul. Biar lebih mantap lagi mungkin kesimpulan Pastor Alex, silakan. Saya nggak bersalah, haruskah saya minta maaf? Silakan. Jadilah pribadi yang benar-benar memikirkan ya setiap bagian termasuk perkataan kita. Dan buat kita orang percaya, bagi saya menarik sekali kalau perhatikan di dalam Alkitab ada banyak penekanan kepada perkataan. Jadi waktu lihat top 10 dosa di Perjanjian Baru itu banyakan perkataan, hati-hati perkataan begini, kata-kata kosong, kata-kata kotor. Maka ketika itu kita harus membangun. Jadi salah satu tanggung jawab besar orang percaya adalah membangun perkataan yang baik, yang memberkati, yang tentunya tadi ya dimaknai dan kemudian bahkan bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi ya mari kita terus belajar, tapi ingat ini juga adalah panggilan Tuhan buat kita yang percaya. Amin. Luar biasa. Semoga jadi berkat buat Anda ya obrolan kita hari ini Sobat Raida. Narasumber kami Pastor Alex, ada Instagram yang bisa Anda follow. Benar. Saya sarankan Anda wajib follow. Harus follow. Silahkan di mana Ji? Anda bisa follow di Instagram dulu ya. Cari saja Alex Nanlohi 74 ya. ALEXNANLOHY 74. Di TikTok juga ada. Kalau TikTok namanya apa nih Pastor kalau boleh tahu? Saya kok lupa ya namanya. Sama sih ya. Sama ya. Alex Nanlohi 74. Mantap. Itu di Instagram Anda ada link tree tuh, bisa diketik. Nah, bisa diklik. Diklik nyambung kemana-mana nanti ya. Bener, lengkap banget. Jadi langsung di follow saja di situ ya. Jonathan baru buka. Ini masih siaran Pak. YouTube, nanti aja. Instagram, TikTok, Telegram ada, Spotify juga ada. Luar biasa. Wah, lengkap. Semoga ini boleh menemani hari-hari Anda gitu ya untuk dengerin renungan firman Tuhan. Pastor Alex, kami ucapkan terima kasih banget kalau bicara tentang maaf ini. Kelihatannya sederhana tapi ternyata penuh makna. Mohon maaf mengganggu waktunya Pastor Alex ya. Mohon maaf juga kalau kita minta izin minggu depan. Maaf kalau saya mungkin. Kita ingat gak sih? Pastor Alex kayak ada satu talent di acara TV zaman dulu. Oh iya tahu. Siapa sih itu? Maaf. Iya itu. Pak Alex. Maaf. Iya. Tadi kan saya udah cerita teman saya ada tuh. itu ada tuh, masih ingat saya. Doa kami Pastor Alex sehat selalu di masa pandemi ini. Pelayanan juga pekerjaan Pastor Alex juga boleh semakin luar biasa. Amin. Makasih Pastor Alex buat waktunya. Thank you Pastor, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati Pastor Alex. You are listening to
pujian terbaik yang memberkati. 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.